Ini buat antum pulpen yang mudah-mudahan bermanfaat untuk belajar. Hal sederhana. Pada saat itu ada kebahagiaan dalam hatinya, maka kita sudah memberikan kebahagiaan dan sudah mengamalkan apa yang dianjurkan di dalam agama. Hadiah. Maka dari itu Nabi mengatakan tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah. Maka akan mendatangkan cinta sesama yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala darbihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Baik ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang mana sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa kita akan membahas kitabul adab yang berkaitan dengan adab-adab yang sepatutnya dimiliki oleh setiap hamba dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab dianjurkan memberikan kabar gembira dan memberi ucapan selamat. Ya, Imam An-Nawawi mengatakan bab istihbabut tabsyir wa tahni'ah bil khair. Itu bab anjuran memberi kabar gembira dan memberi ucapan selamat kepada sesama. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu adab mulia yang diajarkan di dalam agama Islam. Yang mana seorang hamba dianjurkan, disunahkan untuk saling memberikan kabar gembira antar sesama, mengucapkan selamat yang dapat membahagiakan orang lain. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menerangkan, ya, al-bisyarah takunu fil umur allati tasur wa summiyat bidzalika li anna al-insan idza busyir bima yasurruhu dhahara atharu dzalika fi wajhihi wa basyaratihi. Jadi kabar gembira yang dimaksud adalah dalam perkara-perkara yang bisa mendatangkan kegembiraan, yang mendatangkan kebahagiaan. Kenapa disebut dengan bisyarah? Karena tatkala seorang hamba mendapatkan kabar gembira akan nampak pada raut wajahnya kegembiraan, kebahagiaan. Nah, dan dalam memberikan kabar gembira atau yang dapat menyenangkan hati ini, itu dijelaskan oleh para ulama memiliki dua macam. Yang pertama, kabar gembira dengan kebahagiaan akhirat yang akan didapatkan. Dan kabar gembira dengan kebahagiaan dunia. Dan dua hal ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Dua macam atau dua contoh memberikan kabar gembira. Yang pertama, memberikan kabar gembira tentang kebahagiaan akhirat yang akan didapatkan. Atau memberikan kabar gembira dengan kebahagiaan dunia. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, di sini Imam An-Nawawi rahimahullah taala setelah menyebutkan bab di atas, beliau membawakan beberapa ayat. Yang mana ayat-ayat ini sebagai contoh bahwa atau sebagai dalil bahwa memberikan kabar gembira ini perkara yang dianjurkan di dalam agama. Dan di antara ayat-ayat yang disebutkan di situ ada beberapa ayat sebagai dalil akan disyariatkannya atau memberikan kabar gembira dalam perkara akhirat bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang taat kepada Allah Ta'ala. Dan disebutkan pula contoh atau ayat yang menyebutkan memberikan kabar gembira dalam perkara dunia. Baik, beberapa ayat tersebut adalah yang pertama, beliau membawakan Quran surat Az-Zumar ayat 17-18. Nah, ini adalah yang kita sebutkan ini adalah kabar gembira yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang kebahagiaan akhirat yang akan didapatkan. Ya, kita akan menyebutkan beberapa ayat yang dibawakan oleh penulis, yaitu ayat-ayat yang menunjukkan akan kabar gembira
dengan kebahagiaan akhirat yang akan didapatkan. Yang pertama, dari surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Allah Ta'ala berfirman, "Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah." Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Nah, dalam surat ini ikhwatal iman ayat 17-18 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang memilih jalan yang benar, ya. Yang memilih jalan yang lurus. Dengan apa? Dengan pahala yang akan mereka dapatkan, dengan janji Allah akan surga yang akan mereka tempati jika mereka senantiasa istiqamah di atas jalan yang benar. Nah, ini dalil pertama bahwasanya Al-Quran menyebutkan dianjurkannya memberikan kabar gembira tentang akhirat, tentang kebahagiaan akhirat yang akan didapatkan bagi hamba-hamba yang beriman. Kemudian pula ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis dalam surat At-Taubah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim." Rabb mereka memberikan kabar gembira kepada mereka dengan memberikan rahmat. Ya, daripadanya keridhaan dan surga mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Nah, dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang beriman bergembira. Dengan apa? Dengan rahmat Allah yang meliputi mereka. Sehingga mereka bisa masuk surga ke dalamnya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana hal tersebut dapat mereka peroleh dengan apa? Tentunya dengan ketaatan, dengan ketakwaan. Di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu mereka akan mendapatkan kenikmatan abadi yang menyenangkan hati mereka. Ayat yang ketiga yang dibawakan adalah surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala, "Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Nah, ini beberapa ayat dan tentunya masih ada yang lainnya. Ini beberapa ayat yang mana Al-Qur'an menyebutkan memberikan kabar gembira, tabsyir. Ya. Dianjurkannya memberikan kabar gembira. Dan yang pertama ini adalah berkaitan dengan kabar gembira atas kebahagiaan akhirat yang didapatkan bagi hamba-hamba yang beriman. Yang kedua, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, adalah kabar gembira yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang kebahagiaan dunia. Kabar gembira yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang kebahagiaan dunia. Apa saja? Yang pertama, dalam surat As-Saffat ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Yaitu, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Dan yang dimaksud di sini adalah Nabi Ismail alaihi salam. Ya, Nabi Ismail alaihi salam. Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihi salam diberikan kabar gembira akan kelahiran seorang putra yang bernama Ismail alaihi salam. Dan tentunya ini kabar gembira berkaitan dengan kehidupan dunia. Kemudian dalam surat Hud ayat 69 Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra." Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Ayat yang lain yang dibawakan surat Hud ayat 71. Allah Ta'ala berfirman, "Wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub." Dan istrinya berdiri di balik tirai lalu dia tersenyum. Kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para ahli malaikat yang mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam lalu menyampaikan berita gembira kepadanya tentang kebinasaan kaum Lut. Sedang istrinya Sarah berdiri di sampingnya secara tersenyum dengan perasaan gembira atas kebinasaan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kerusakan dan beratnya kekufuran yang mereka lakukan. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira akan kelahiran seorang anak yang mana pada saat itu mereka telah menanti begitu lama untuk kelahiran seorang
putra. Allah berikan kabar gembira dengan kelahiran Ishak, yang mana Nabi Yakub alaihissalam adalah anak daripada Nabi Ishak alaihissalam. Nah, ini beberapa ayat yang menyebutkan kabar gembira yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kehidupan dunia. Maka ayat-ayat di atas, ikhwatal iman, baik kabar gembira tentang kehidupan akhirat atau kabar gembira tentang kehidupan dunia, maka ini semua adalah dalil yang menunjukkan bahwa memberikan kabar gembira ya kepada sesama manusia, membahagiakan mereka, ini adalah perkara yang dianjurkan di dalam agama Islam. Ya, ini adalah perkara yang dianjurkan di dalam agama Islam. Sebagai contoh dalam pengaplikasian dalam kehidupan kita. Kita punya teman, tetangga, sahabat, anak, ya, pasangan hidup. Tatkala kita memiliki kabar, informasi, yang mana hal tersebut tatkala disampaikan kepada mereka, yang membuat mereka merasa bahagia dan senang, maka bersegeralah dalam menyampaikan hal tersebut. Ya. Jangan disimpan. Atau mungkin kita karena ada kedengkian di dalam hati yang pada akhirnya kita sembunyikan. Padahal itu bisa kita sampaikan dari kabar-kabar yang mungkin kita dapatkan. Misalkan dia diberikan kemudahan dalam melamar pekerjaan. Dia diberikan kemudahan dalam mengurus sesuatu. Ya, yang mana kita pertama kali orang yang mendapatkan kabar tersebut, sampaikan kepadanya. Ya, sampaikan kepadanya. Bahkan kalau seandainya yang pertama kali mendengar itu ada beberapa orang, berlomba-lombalah dalam memberikan kabar tersebut kepadanya. Akhi, ukhti, alhamdulillah, ya, Anda mendapatkan ini dan ini. Yang mana tatkala kabar tersebut disampaikan, kemudian membuatnya bahagia, senang hatinya, kita telah menjadi seorang hamba yang bisa mengamalkan amal mulia ini, yaitu memberikan kabar gembira, memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Dan ketahuilah ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Disebutkan dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini di hasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nas ila Allah taala anfa'uhum linnas, wa ahabbul a'mal ila Allah taala sururun tudkhiluhu ala muslim, aw takshif anhu kurbah, aw taqdiya anhu dainan, aw tatrudu anhu ju'an, wali an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takif fi hadzal masjid, yakni masjid Madinah syahra." Kata Nabi SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah membuat muslim lain berbahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai dibandingkan aku beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Lihat bagaimana kesempurnaan Islam, bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang menjadikan amalan membahagiakan orang lain itu lebih mulia dan lebih baik dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Berkenaan akan hal ini ada sebuah kisah yang mana suatu ketika Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengutus sebagian muridnya untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya tersebut, hampirilah fulan, ya, bawa ia bersama kalian dalam rangka membantu orang lain. Yang dimaksud di sini adalah Thabit Al-Banani. Maka tatkala disampaikan kepada Thabit, dia mengatakan dan dia beruzur bahwasanya aku sedang i'tikaf. Maka murid-murid yang lainnya pun datang kepada Hasan Al-Basri dan mengabarinya kondisi Thabit yang mana dia pada saat itu masih beriktikaf. Maka disampaikan kepadanya bahwa apa yang dia akan lakukan, yaitu menolong orang lain yang membutuhkan, itu lebih baik daripada ibadah yang ia lakukan. Maka pada saat itu Thabit berkata, dia pun meninggalkan iktikafnya dan mengikuti murid-murid Hasan Al-Basri yang lainnya untuk memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Ini akhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Sekarang, ya mungkin pada saat ini ada seseorang yang berada di samping kita, teman kita. Mungkin kita bisa memberikan atau mengamalkan ibadah ini.
Mungkin dengan raut wajah kita, dengan menunjukkan keceriaan, mungkin dengan senyuman kita, itu sudah akan membahagiakan orang lain. Kita tidak sadar, kita telah mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Berbeda dengan seseorang yang baru bertemu dengan wajah cemberut, ya, muka masam, yang walaupun tidak ada niat untuk diarahkan kepada orang lain. Hanya saja mungkin pada saat itu suasana hatinya kurang enak. Namun tatkala bertemu orang yang terbawa, ini sangat disayangkan, dia tidak mendapatkan pahala di balik amalnya. Tapi kalau seandainya dia berusaha semaksimal mungkin, apapun kondisi atau latar belakang kehidupannya, dia datang atau bertemu orang lain dan menunjukkan wajah cerianya, pada saat itu muncul atau yang mana hal tersebut bisa membahagiakan orang yang kita temui, kita mendapatkan pahala. Di sini ikhwatal iman, saya akan menyebutkan atau membacakan sebuah nasihat yang sangat menyentuh dari salah seorang syekh tentang bab ini, yaitu memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Beliau mengatakan, sadaqah yastati'uha kullu wahidin minna wa yaqwa ala badlihal kathir. Beliau mengatakan ini adalah bagian dari sedekah yang mana siapapun di antara kita mampu melakukannya. Mampu mengerahkan segala macam usaha untuk bisa melakukannya. Mampu. Tidak sebagaimana sedekah harta. Hanya sebagian orang-orang saja yang bisa, yang punya harta, yang kaya, bisa bersedekah dengan hartanya. Tapi untuk sedekah ini, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, semua mampu. Yaitu apa kata beliau? Fannu idkhalis surur ala qulubin nas. Innahu is'adun nufus wa idkhalil bishr ilaiha. Yaitu memberikan kebahagiaan kepada hati-hati manusia. Menjadikan jiwa-jiwa orang lain merasa bahagia. Ya. Seperti apa? Beliau menyebutkan beberapa contoh. Warasmul basmah alal wujuh wasunul bajah fin nufus wa hadha amrun la yudrikuhu illa al-anqiya min ibadillah wal asfiya minhum wa la tastati'uhu illa an-nufus al-kabiratul azimah. Kata beliau, seperti terpancarnya atau terpampangnya senyuman pada wajah-wajah setiap hamba, seperti terpancarnya keceriaan pada jiwa. Dan ini adalah perkara yang tidak mungkin dilakukan atau tidak mungkin mampu untuk dilakukan kecuali orang-orang yang bersih di antara hamba-hamba Allah. Yang memiliki hati yang lapang, jiwa yang lapang, yang mana tidak akan pernah membawa segala masalah kehidupannya kepada orang lain. Ya mungkin dia punya masalah ya, entah di pekerjaannya, entah di rumah tangganya mungkin. Tapi tatkala bertemu dengan orang lain, seakan-akan tidak ada satupun masalah dalam hidupnya. Lapang hatinya. Dia tetap berusaha untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Beliau melanjutkan. Yaqa'u katsirun minal muslimin fi khata'in kabir hina yuqsiruna al-ibadah ala sya'air at-ta'abbudiyah. Banyak di antara kaum muslimin jatuh pada kesalahan yang besar, yang mana mereka hanya membatasi ibadah itu dalam perkara-perkara ibadah ta'abbud yang sifatnya praktis. Maksudnya ibadah-ibadah yang memiliki tata cara tertentu. Salat, berwudu. Jadi hanya membatasi diri, ibadah kan cuma itu Ustaz. Sehingga dia tidak memperhatikan perkara yang lain. Ya. Wa yahsuruna hafiz shalah wa shiyam wa zakah wal hajj ma'idhami makanatiha wa manzilatiha fi dinillah. Ya mereka mencukupi sholat, puasa, zakat, haji yang pada dasarnya memang memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menghilangkan kesempatan ibadah lain yang non praktis. Yang mana dengan ibadah tersebut dia pada dasarnya bisa mendapatkan khairan katsira wa fadlan 'azima, kebaikan yang baik, keutamaan yang besar. Ya. Yang mana itu pada dasarnya bisa dia peroleh. Intinya ikhwatal iman, kata inti nasihat beliau ini, jangan sampai kita jatuh kepada kesalahan yang sama, yang mana hanya memperhatikan ibadah-ibadah praktis yang memiliki tata cara tertentu, tapi tatkala bertemu dengan manusia, orang-orang lain, ini wajah cemberut, tidak pernah terpancar senyuman dari raut mukanya, tidak pernah mengucapkan salam, ketus, cuek, sombong. Maka ini adalah sebuah kesalahan yang ada pada diri seorang hamba yang harus segera dia benahi. Jangan hanya sekedar fokus kepada hal ini saja. Orang-orang yang betul-betul tulus hatinya dalam beribadah kepada Allah, benar, lurus, insya Allah, dia juga akan memperhatikan hubungannya kepada sesama manusia. Karena memang seperti itulah pada dasarnya.
Nah, inilah pentingnya kita mengetahui akan hal ini. Orang-orang yang kurang menimba ilmu hanya abid. Ini bedanya. Salah satu perbedaan antara orang abid dengan alim. Abid terkadang karena sedikit ilmu dan dia hanya fokus kepada ibadah yang dia lakukan, yang terkadang banyak ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kehidupan sosialnya. Kurang baik dengan sesama, kurang ramah. Tapi kalau orang yang berilmu, maka dia dalam menjalani ibadah didasari dengan ilmu. Dan dia tahu, oh ternyata ibadah itu tidak hanya terbatas kepada ibadah praktis. Ada tata cara tertentu. Tapi ibadah itu sebagaimana didefinisikan, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Setiap segala sesuatu yang disukai, yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dari perkataan, perbuatan. Baik itu ada tata cara tertentu, sholat, puasa, zakat, haji, atau tidak ada. Seperti membantu orang lain. Atau memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya. Kemudian kita lanjutkan nasihat beliau. La'alla min abrazi hadhil a'mal. Dan di antara contoh amalan-amalan yang bukan bagian daripada ibadah praktis yang paling besar pahalanya dan kedudukannya di sisi Allah Ta'ala, idkhalus surur ala qulubil muslimin. Nah, di antara contoh kata beliau, amalan yang jika dilakukan bisa membuahkan pahala yang besar dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memberikan kebahagiaan pada hati kaum muslimin. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan tadi, wa ahabbul a'mal ilallahi azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang engkau berikan kepada sesama muslim. Ya. Beliau mengatakan inna idkhal surur ala nas qimah aliyah min qiyam hadzal dinil azim wa qad tarattaba alaihi syari' al-hakim a'zam al-jaza' wa awfarahu. Sesungguhnya memberikan kebahagiaan kepada manusia ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala syari' telah menempatkannya atau memberikan janji atasnya pahala yang begitu besar, pahala yang begitu banyak bagi orang-orang yang bisa memberikan kebahagiaan. Dan hebatnya ikhwatal iman, amalan ini la yumkin ihsa'uha au adduha au ijmaluha. Tidak bisa dihitung. Ya, tidak bisa ditentukan bahwa amalan yang bisa memberikan kebahagiaan itu hanya ini dan ini. Tidak. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, yang tatkala kita lakukan itu bagian daripada memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi tidak terbatas. Tidak terbatas pada definisi tertentu. Yang intinya tatkala kita melakukan sesuatu yang mana hal tersebut bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tentunya dari amal-amal yang diperbolehkan, maka ini semua bagian daripada idkhalus surur, memberikan kebahagiaan, dan orang yang melakukannya akan mendapatkan ganjaran. Contoh kata beliau, famin dzalika ayyakunal muslim daimal bishr, khafidhal janah, katsir tawaddud li ibadillah. Ya. Yuhawilul mastata' at-takhfif an ikhwanihi. Contoh, wajahnya senantiasa ceria, rendah hati, senantiasa memberikan kecintaan dan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang lain. Berusaha untuk senantiasa meringankan, memudahkan urusan orang lain. Itu bagian daripada memberikan kebahagiaan kepada yang lainnya. Wa min anwa'i surur, dan di antara yang lainnya kata beliau, al-hadiyah, memberikan hadiah. Ya, memberikan hadiah. Contoh misalkan, sekarang kita mungkin berada di samping kita, teman kita, sahabat kita. Kita sedang buka-buka tas. Ternyata ada sesuatu yang bisa kita berikan. Ya, contoh sederhana, pulpen. Ini buat antum pulpen yang mudah-mudahan bermanfaat untuk belajar. Hal sederhana. Pada saat itu ada kebahagiaan dalam hatinya, maka kita sudah memberikan kebahagiaan dan sudah mengamalkan apa yang dianjurkan di dalam agama. Hadiah. Maka dari itu Nabi mengatakan tahadu, saling memberikan hadiah, maka akan mendatangkan cinta sesama yang lainnya. Contoh lain, wa miswari idkhalil bahjah was surur ladal akharin. Contoh yang lainnya kata beliau, assalam, mengucapkan salam. Pertama kali assalamualaikum. Kita saja ya ikhwatal iman, tatkala ada orang yang mengucapkan salam, bahagia enggak hati kita? Bahagia. Apalagi orang tersebut jauh lebih tua, atau orang tersebut adalah orang yang memiliki kedudukan terhormat, duluan mengucapkan salam kepada kita.
Subhanallah, bahagia kita. Maka seharusnya kita rasakan sebagaimana yang kita ingin rasakan, maka kita berikan kepada orang lain. Ucapkan salam. Ketika kita hendak pergi, berpisah, ana duluan ya, assalamualaikum. Itu akan menumbuhkan kebahagiaan. Dan kita sudah mengamalkan apa yang dianjurkan di dalam agama Islam. Dan masih banyak contoh yang lainnya, ikhwatal iman, yang mana tatkala kita lakukan kepada seorang yang mana hal tersebut akan membuat mereka bahagia, maka hal ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sebentar lagi akan masuk di bulan Ramadan. Akan memasuki bulan Ramadan. Tinggal menghitung hari sebentar lagi, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan umur untuk bisa kembali merasakan atau menjalankan segala macam ibadah yang dianjurkan bahkan atau diperintahkan di bulan yang suci ini, karena ganjaran yang Allah janjikan besar. Nah, ini adalah peluang besar kita masuk bulan Ramadan dan bagaimana biar bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Subhanallah, berlipat-lipat pahala yang bisa kita dapatkan. Kita masuk di bulan Ramadan dengan segala macam ibadah yang ada di dalamnya, kemudian kita tambahkan nantinya di setiap harinya bagaimana bisa memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kedermawanan Nabi SAW, yang mana Nabi terkenal dengan kedermawanannya. Beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Adalah Nabi SAW orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan ini salah satu amalan yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang dengan sedekah, memberi, infak. Tatkala kita berikan, ya itu akan membuat orang bahagia. Bayangkan ya ikhwatal iman, kita nggak butuh pertolongan. Alhamdulillah penghasilan per bulan cukup. Tiba-tiba ada yang datang memberikan sesuatu kepada kita. Bahagia nggak kita? Padahal tanpa dikasih pun kita masih bisa gitu loh. Ya, tiba-tiba ada yang ngetuk rumah, ya. Pak, Bu, ini ada sedikit oleh-oleh. Saya baru pulang dari safar. Pak, Bu, ini ada kelebihan makanan yang kami buat. Mudah-mudahan disukai makanannya. Padahal tanpa itu pun kita bisa makan gitu loh. Kita bahagia nggak? Bahagia. Bagaimana kalau seandainya kita berikan kepada orang-orang yang lagi butuh? Yang saat ini masih kebingungan makan dari mana? Ya, maka tentunya lebih besar kebahagiaan yang dia peroleh. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi itu sangat dermawan. Dan di bulan Ramadan, beliau manfaatkan bulan yang suci ini untuk bisa lebih dermawan lagi. Yang mana hal tersebut tentunya akan lebih besar pahala yang didapatkan. Maka beliau mengatakan, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi lailah min Ramadan fayudarisul Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi angin yang berhembus. Subhanallah. Ya. Jadi Rasul SAW memang sudah dikenal dengan kedermawanannya, tapi tatkala beliau masuk ke bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Lebih dermawan lagi. Bahkan dicontohkan, disebutkan, diumpamakan, diibaratkan sebagaimana angin yang berhembus. Bahkan melebihi daripada angin berhembus. Angin kalau sudah berhembus itu nggak putus-putus. Terus. Ya. Kenapa? Dari amalan ini tentunya akan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan tatkala itu dilakukan di bulan Ramadan, maka pahala yang didapatkan jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar, sebagaimana dalil-dalil atau apa yang dijelaskan oleh para ulama. Apa saja yang bisa kita lakukan? Memberikan buka puasa bagi orang lain, dan alhamdulillah masih banyak di antara kaum muslimin yang sadar akan hal ini. Makanya kalau di momen bulan Ramadan menjelang buka puasa, banyak pemuda-pemuda yang semangat dalam menyebarkan dakwah, semangat dalam menyebarkan kebaikan, ya, tentunya tetap dalam koridor syariat Islam. Mereka berusaha untuk membagi-bagi iftar misalkan, agar orang-orang yang mungkin terjebak macet bisa berbuka dengan segera. Masih banyak, alhamdulillah. Itu mungkin salah satu bentuk pengamalan bagaimana bisa memberikan kebahagiaan kepada orang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, wa uhibbu lirrajul az-ziyadah bil jud fi syahr Ramadan iqtida'an bihi wa li hajatin nas fihi ila masalihihim.
wa litashaghuli katsir minhum bis-shaum was-shalah an makasibihim. Kata Imam Syafi'i, aku menyukai seorang muslim agar dia semakin dermawan di bulan Ramadan. Dalam rangka satu, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua, banyak orang yang memerlukan bantuan di bulan Ramadan. Tiga, ada orang yang harus berhenti untuk bekerja karena sibuk puasa dan sholat. Jadi sehingga ini sangat dianjurkan. Jadi ada di bulan Ramadan itu ada orang-orang yang mau nggak mau harus berhenti, ya, karena dia ingin fokus ibadah. Karena kerjaan yang dia lakukan itu sangat menguras tenaganya yang bisa menyebabkannya tidak kuat puasa. Maka dari itu dalam rangka memaksimalkan diri untuk puasa, dia berhenti kerja. Dalam arti segala tabungannya dia akan pakai untuk memenuhi kebutuhannya 1 bulan, ya, cukup tidak cukup, ya, atau mungkin dicukup-cukupi agar dia bisa fokus ibadah. Nah, otomatis sangat perlu bagi kita untuk senantiasa mengamalkan ini. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani beliau untuk lebih dermawan dan saling memberi di antara sesama. Ya, ini ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa dalil atau contoh yang disebutkan berkaitan dengan bisa memberikan kebahagiaan kepada sesama Muslim. Yang memberikan kebahagiaan kepada sesama Muslim yang tentunya jangan sampai kita abaikan. Dan kita berusaha untuk senantiasa mengamalkannya. Baik, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah penulis membawakan beberapa ayat tadi dan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hal di atas, penulis membawakan hadis pertama. Ya, hadis yang pertama pada bab ini. Ya, yang mana tentunya dalil-dalil yang beliau bawakan dari hadis-hadis ini berkaitan dengan bab anjuran memberikan kabar gembira dan mengucapkan selamat agar orang lain bisa mendapatkan kebahagiaan. Baik kebahagiaan berkaitan tentang akhirat yang akan didapatkan atau kebahagiaan dunia. Hadis pertama ini kita bacakan, an Abi Ibrahim wa yuqal Abu Muhammad wa yuqal Abu Muawiyah Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu anha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab. Ya. Dari Abu Ibrahim yang juga dipanggil Abu Muhammad dan dipanggil juga dengan Abu Muawiyah Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberi berita gembira kepada Khadijah berupa radhiyallahu anha berupa satu rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang di dalamnya tidak ada keributan dan kelelahan. Muttafaqun alaih. Atau dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Ata Jibril an-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atatka ma'aha ina fihi idam aw ta'am aw syarab fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha 'azza wa jalla wa minni wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab. Pada suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, ini dia Khadijah yang sebentar lagi akan datang kepadamu membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Ya. Dalam arti hal tersebut dikabarkan oleh malaikat Jibril tentang apa yang akan dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kemudian beliau mengatakan, apabila dia datang, ya, datang kepada engkau, maka sampaikan kepadanya salam dari Allah dan salam juga dariku, yaitu dari malaikat Jibril. Selain itu beritahukan kepadanya kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan dan keletihan. Ya. Ini hadis pertama yang dibawakan oleh penulis. Pertanyaannya, apa syahid hadis yang sesuai dengan bab? Apa kaitan hadis yang sesuai dengan bab? Maka jawabannya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan berita gembira yang beliau dapatkan dari malaikat Jibril, yang mana tidak disembunyikan, namun segera disampaikan kepada Khadijah istri beliau radhiyallahu anha. Yang mana berita gembira tersebut bahwa Ummul Mukminin Khadijah, ya, akan mendapatkan rumah di surga, bibaitin fil jannah, dari yang terbuat dari qasab, ya, yang terbuat dari qasab la sakhaba fihi wala nasab, terbuat dari emas dan perak yang tidak ada kebisingan dan keletihan yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu ya khotal iman. Jadi kalau kita punya kabar gembira yang bisa kita sampaikan kepada orang lain, maka sampaikan sesegera mungkin. Bisa melalui handphone kita,
kita SMS, kita telepon, kita sampaikan segera kabar gembira tersebut. Ya, misalkan contoh sederhana, ya mungkin di antara ikhwan atau kawan-kawan sekalian yang bekerja di sebuah perusahaan yang mana saat itu bulanan senantiasa dinanti-nanti. Misalkan entah tanggal 25 atau tanggal 1 misalkan. Nah, dia pertama kali yang mendapatkan kabar uang gaji mukafaah sudah masuk. Cukup dengan memberikan kabar, "Akhi, alhamdulillah gaji kita bulan ini masuk." Kabar tersebut tatkala disampaikan itu akan membuat bahagia orang lain yang mungkin sama-sama menanti. Kita tidak sadar, kita sudah mengamalkan memberikan kabar gembira kepada orang lain. Yang membuat hal tersebut bahagia, membuat orang lain dengan hal tersebut bahagia. Ya, itu contoh sederhana. Ya, ya. Ikhwatul iman, ini berkaitan dengan bab. Adapun pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis ini ada hadis agung, yaitu ikhwatul iman yang Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan akan keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Hadis di atas menunjukkan keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, dia mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril alaihissalam. Mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril alaihissalam. Kita saja mendapatkan salam dari orang yang kita segani, ya tokoh-tokoh yang kita kagumi, itu subhanallah. Ya, masya Allah, luar biasa bahagianya. Bagaimana tatkala mendapatkan salam dari Allah dan malaikatnya, itu malaikat Jibril alaihissalam. Dan tentunya ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, dia mendapatkan kabar gembira dengan akan dibuatkan rumah di surga. Ya, ini keutamaan yang lainnya. Mendapatkan rumah, masih bernafas, masih menginjakkan kedua kakinya di dunia, sementara sudah mendapatkan kabar gembira akan dibangunkan rumah di surga. Yang ketiga, Khadijah adalah wanita terbaik dunia akhirat. Ya, sebagaimana tunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, khairun nisa'iha Maryam ibnatu Imran wa khairun nisa'iha Khadijah. Wanita terbaik yang pernah ada adalah Maryam putri Imran dan Khadijah. Dan para ulama mengatakan bahwa terbaik di masanya masing-masing. Jadi maksudnya adalah terbaik di masanya masing-masing. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, afdhalun nisa'i ahli jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran. Wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, ya istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Dan masih banyak keutamaan yang lain yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu taala. Pertanyaannya sekarang, bagaimana seorang wanita tersebut bisa mendapatkan keutamaan itu? Dapat salam, dibangunkan rumah, menjadi wanita terbaik, ya bahkan paling tinggi kedudukannya di antara penghuni surga. Apa rahasianya Khadijah radhiyallahu taala anha bisa menjadi wanita terbaik? Maka jawabannya kita lihat dari sejarah kehidupannya. Apa saja yang dilakukan oleh Khadijah? Itulah kuncinya. Kenapa dia bisa menjadi orang yang mulia? Yang pertama, Khadijah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kebanyakan orang mendustakannya. Ya. Jadi orang pertama yang beriman, yang mendukung dakwah Nabi, ya. Di saat orang-orang banyak mendustakannya. Maka hal ini termasuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah." Min ghairi an yanqus min ujurihim syai'. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan hasanah, perbuatan baik yang tentunya disyariatkan dalam Islam, maka baginya pahala dari perbuatannya itu dan pahala orang yang melakukannya sesudahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dalam riwayat lain, Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Maka Ibnu Hajar mengatakan di antara keistimewaan Khadijah radhiyallahu taala anha, dia merupakan wanita pertama umat ini yang beriman. Dialah yang pertama kali mencontohkan segala macam kebaikan-kebaikan yang mana bagi Khadijah dia akan mendapatkan pahala seluruh wanita sesudahnya. Subhanallah. Masya Allah. Jadi Khadijah radhiyallahu taala anha mendapatkan pahala seluruh wanita sesudahnya. Sebagaimana hadis tadi.
Man sanna fil Islami sunnatan hasan, man dalla ala khairin, ya, falahu mithlu ajri fa'ili. Jadi kebaikan yang beliau lakukan di awal dari keimanan dan kebaikan-kebaikan yang lainnya kemudian diikuti oleh wanita-wanita setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahala seluruh wanita yang senantiasa istiqamah di atas agama. Karena semua itu sebabnya adalah diantaranya adalah setelah Allah Ta'ala adalah perjuangan dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dari sini dapat ambil pelajaran, Anda sekalian, wahai para wanita kaum muslimah, atau mungkin para laki-laki kaum muslimin, jadikan orang-orang yang hidup setelah Anda sebagai ladang pahala Anda. Hidup setelah Anda atau mungkin hidup bersamaan dengan Anda, setelah Anda meninggal nanti, jadikanlah mereka sebagai ladang pahala Anda. Dengan cara apa? Jadikan mereka sebagai orang-orang yang bisa Anda berikan kebaikan. Dengan segala macam kemampuan yang kita miliki. Contoh, harta. Tatkala harta kita berikan, harta tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan. Setiap pengembangan daripada harta yang kita berikan, kemudian ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan, kita mendapatkan pahalanya. Nasihat, ilmu yang kita sampaikan, tatkala itu betul-betul diamalkan, maka tatkala diamalkan kita akan mendapatkan pahalanya. Maka dari itu, kita yang hidup saat ini, jadikan orang lain yang hidup sezaman dengan kita atau yang ada di setelah kita sebagai ladang pahala kita. Mengingat atau melihat bagaimana keutamaan didapatkan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Itu sebab pertama kenapa dia bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Yang kedua, Khadijah radhiyallahu ta'ala rela mengorbankan hartanya demi dakwah yang dilakukan oleh suaminya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti dia ikut andil dalam berdakwah. Dia ikut andil dalam berdakwah dengan harta yang dia miliki. Mungkin dia tidak terjun sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjun untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan. Tapi apa? Khadijah radhiyallahu ta'ala terjun juga, ada keikutsertaan untuk berdakwah dengan hartanya. Dia kerahkan, dia keluarkan, sehingga dia mendapatkan keutamaan yang amat luar biasa. Kemudian yang ketiga, kenapa dia mendapatkan keutamaan yang amat luar biasa tadi? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha adalah seorang istri yang ketika suami menghadapi segala macam kesulitan, maka dia adalah orang yang bersegera dalam menenangkan hatinya. Bisa menenangkan hatinya. Maka jadilah, wahai para wanita, jadilah istri-istri yang mencontoh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jangan menjadi istri yang justru menambah masalah, tapi bagaimana menjadi istri yang bisa meringankan masalah suami. Yang membuat segala macam kesulitan yang didapatkan semakin ringan. Bahkan bisa menemukan solusi. Walaupun tidak ada masukan-masukan didapatkan dari istri, tapi dengan cara istri memberikan atau menenangkan suami, maka mungkin dia akan menemukan ide-ide yang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya. Kemudian di antara yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha sehingga dia bisa mendapatkan keutamaan adalah dia tidak pernah melelahkan atau memberatkan suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mengangkat suara yang lebih tinggi dibandingkan suaminya. Tidak pernah memurka di hadapan suaminya dan senantiasa sabar dan meskipun letih dalam mendidik anak keturunannya. Sehingga sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, inilah sebab kenapa Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mendapatkan rumah yang tidak ada kebisingan di dalamnya, yang terbuat dari emas dan perak. Ini dijelaskan oleh para ulama, ya. Inilah yang menyebabkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mendapatkan keutamaan tersebut. Kenapa? Selama 25 tahun hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengangkat suara yang jauh lebih tinggi dibandingkan suaminya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. 20 tahun lamanya. Namun kebanyakan rumah tangga yang ada baru 1 bulan, 2 bulan, belum sampai 1 tahun sudah banyak cekcok yang terjadi. Ya, sudah banyak cekcok yang terjadi. Ada yang bahkan setengah bulan usai. Atau 1,5 bulan selesai. Mungkin di antara sebabnya tadi. Entah suaminya. Atau mungkin di antara sebabnya istrinya. Yang belum apa-apa sudah berani mengangkat suara yang lebih tinggi dibandingkan suaminya. Yang kurang bersyukur mungkin. Lihat bagaimana kesabaran Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Sehingga apa? Di antara ganjaran yang beliau dapatkan adalah mendapatkan rumah yang terbuat dari emas dan perak yang tidak ada keributan dan kelitihan di dalamnya karena pengabdiannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan pelayanan terbaik yang tentunya itu berpengaruh besar kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bayangkan nih seseorang lagi dakwah ini sedang menghadapi umat, istrinya ikut menyibukkan dengan segala macam keburukan-keburukan yang ada, ya, memberatkan, malah membuat hati suaminya tidak tenang. Padahal tatkala dakwah ini membutuhkan pikiran yang tenang, bisa memikirkan yang terbaik tatkala menjawab segala pertanyaan. Tentunya harus sabar, gitu. Harus sabar. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu taala senantiasa mendukung. Apapun yang dilakukan oleh istri itu berpengaruh kepada dakwah suami. Sehingga Khadijah mengetahui akan hal tersebut, dia betul-betul sabar. Ya, betul-betul sabar. Jangan sampai apa yang dilakukan itu mengganggu dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah beberapa deretan yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala sehingga beliau menjadi wanita yang mulia. Bahkan disebutkan tadi afdhalun nisaiha adalah Khadijah. Di antara wanita terbaik dunia adalah Khadijah sesuai dengan zamannya. Ini akhwatul iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama dibawakan oleh penulis berkaitan dengan keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Adapun syahid hadis dengan bab tadi apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan kabar gembira dari malaikat Jibril alaihi salam tentang Khadijah yang mana dia akan mendapatkan rumah yang terbuat dari emas dan perak yang tidak ada kebisingan dan keributan, beliau segera sampaikan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, yang kedua, hadis yang kedua ini hadis yang cukup panjang ya, nomor 709 ya. Kita akan ceritakan secara singkat ya, tidak kita baca lengkap tapi kita ceritakan apa inti cerita dari hadis ini. Baik. Ini dikisahkan tentang seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang mana pada suatu hari dia bertekad, berazam bahwa pada hari ini akan senantiasa berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada sahabat-sahabat yang lainnya di mana posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ini. Maka ditemukanlah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk ya dan memasukkan kedua kakinya di sebuah sumur. Nah, pada saat itu Abu Musa al-Asy'ari ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Kemudian dia kembali berada di sisi atau di tempat yang seperti pintu masuk menuju sumur tersebut, dan dia akan menjadi penjaga pintu Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di tepi sumur, ya, seperti itu. Kemudian datanglah Abu Bakar. Kemudian Abu Musa bertanya, siapa ini? Abu Bakar datang mengetuk dan meminta izin. Kemudian Abu Musa mengatakan, siapa ini? Maka Abu Bakar mengatakan, ini saya, Abu Bakar. Ya, dia mengatakan Abu Bakar. Dan dalam arti Abu Bakar menerangkan yang ada ini adalah yang berbicara ini adalah Abu Bakar. Maka Abu Musa tidak langsung serta-merta memberikan izin kepada Abu Bakar. Walaupun dengan kedudukan yang dimiliki oleh Abu Bakar yang lebih tinggi tentunya dibandingkan beliau. Maka Abu Musa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ini Abu Bakar datang meminta izin untuk masuk tentunya." Maka Rasulullah mengatakan, "Izinkan dia dan sampaikan berita gembira padanya bahwa ia akan memperoleh surga." Ya. Maka Abu Musa pun kembali dan menyampaikan kepada Abu Bakar, "Masuklah." Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada Anda bahwa Anda akan memperoleh surga. Langsung disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dan ini syahid hadisnya di sini. Kaitan hadis dengan bab di sini. Jadi tatkala Abu Musa mendengarkan kabar bahwasanya Abu Bakar akan masuk surga, ya tidak disembunyikan dalam arti anak kok nggak dapat kabar tersebut gitu. Enak banget ya, anak kok nggak dapat. Ya, biar sama-sama, padahal anak yang jaga pintu nih. Nggak seperti itu, langsung dikabarkan. Yang tentunya tatkala tersebut disampaikan kepada Abu Bakar membuat Abu Bakar tentunya bergembira dengan kabar tersebut. Nabi SAW mengatakan bahwa dia masuk surga. Nah, setelah Abu Bakar datang lagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sama dilakukan oleh Abu Musa. Tunggu sebentar, dia akan minta izin dulu kepada Rasulullah.
Dan tatkala disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, izinkanlah dia dan sampaikan berita gembira bahwa dia memperoleh surga. Ya. Sama, langsung dikabarkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari kepada Umar bin Khattab bahwa dia akan masuk surga. Setelah Umar datang lagi Utsman bin Affan, sama. Ya, sama. Setelah dia minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepada Musa, izinkanlah ia, sampaikan berita gembira kepadanya bahwa ia akan memperoleh surga dengan mendapatkan beberapa bencana yang akan mengenai dirinya. Hanya saja untuk Utsman diberikan informasi tambahan bahwa akan ada ujian yang akan dialami oleh Utsman bin Affan, dan ini diantara bukti kenabian Nabi Muhammad SAW yang mana betul-betul terjadi. Utsman bin Affan mendapatkan ujian pada saat itu dengan munculnya sebagian orang yang memberontak dengan kepemimpinan beliau. Sampai akhir hadis. Ya, apa syahid hadis atau kaitan hadis dengan bab? Maka sama, ya sama seperti yang kita sampaikan di atas tadi bahwa di sini Abu Musa Al-Asy'ari memberikan kabar gembira tatkala dia mendapatkannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung disampaikan. Ya, tatkala dia minta izin agar Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu taala anhum masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta izin, maka Rasul mengatakan izinkanlah. Namun dengan tambahan berita dan sampaikan kepadanya bahwasanya dia masuk surga. Maka hal tersebut langsung disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Maka mari kita praktekkan dan kita amalkan ini. Tatkala kita punya kabar gembira untuk teman kita, jangan ditunda-tunda, sampaikan segera. Akhi, ukti, alhamdulillah Anda mendapatkan ini dan ini. Ya. Dan mungkin hal-hal lain yang mungkin akan memberikan kabar gembira. Contoh sederhana ya. Misalkan nih ibu-ibu ke pasar. Dan kebetulan saat itu dia tahu bahwasanya temannya, sahabatnya sedang mencari bahan-bahan tertentu yang dia temukan di pasar. Langsung telepon. Ini ada yang antum cari. Ini kebetulan lagi murah ini harganya. Silahkan kalau mau dapat barangnya, silahkan datang ke pasar sekarang. Atau kalau mau nih saya belikan dulu deh. Saya belikan, nanti antum beli dengan anak. Ya, tanpa ada biaya tambahan sedikit pun. Ya mungkin hal-hal sederhana, tapi Anda tidak sadar itu Anda sedang memberikan kabar gembira dan memasukkan kegembiraan, kebahagiaan kepada orang lain. Jadi ini makanya dikatakan oleh beliau, oleh salah seorang syekh tadi, nasihat beliau bahwasanya amalan ini ya, memberikan atau memasukkan kabar gembira kepada orang ini adalah amalan yang tidak bisa dihitung jenis-jenisnya. Nggak bisa. Selama yang dilakukan adalah sesuai dengan tuntunan syariat, yang mana ketika dilakukan itu bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada amal yang dianjurkan. Bahkan disebutkan ahabul a'mal ilallah. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu, ya kebahagiaan yang engkau berikan kepada seorang muslim. Ya. Baik, ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran lain? Pelajaran lain tentunya pelajaran lain ini tidak berkaitan dengan bab, ya, berkaitan dengan izin, ya. Ini adab meminta izin sebelum kita bertamu. Dan mungkin pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya mengenai adab-adab bertamu, ya. Apa saja adab-adab bertamu yang disebutkan atau yang bisa kita ambil dari pembahasan di atas atau hadis di atas? Yang pertama tentunya adalah sebelum kita bertamu, ya, meminta izinlah terlebih dahulu, meminta izin. Dan dalam syariat Islam, meminta izin itu dibatasi 3 kali. Sebagaimana Nabi SAW, al-istidhanu thalath, fa in adzina laka wa illa farja. Minta izin masuk rumah orang lain itu 3 kali. Kalau diizinkan silahkan masuk, jika tidak ya pulang. Sederhana gitu. Kita minta izin, ketuk, salam 3 kali. Ternyata juga tidak dibuka, ya mungkin kita berhusnudzon kepada tuan rumah, mungkin pada saat itu dia sedang ingin istirahat atau ada urusan keluarga yang tidak bisa diganggu. Jangan malah suudzon, ya jangan malah suudzon. Atau lebih baik lagi kalau seandainya sebelum kita bertamu, ya sampaikan terlebih dahulu, akhi ana jam sekian mau mampir ke rumah antum, boleh apa tidak, antum sibuk ataukah tidak, itu jauh lebih baik. Kemudian mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk, sebagaimana dilakukan oleh sahabat-sahabat yang mulia tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Kita mengucapkan salam dan meminta izin untuk
masuk. Sebagaimana dalam surat An-Nur Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu masuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin, dan memberikanlah salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Kemudian tatkala mengetuk, memencet bel, atau semisalnya tidak sampai mengganggu, ya. Kemudian pula tatkala kita tatkala kita bertamu, jangan berdiri persis tepat berada di hadapan pintu. Karena tatkala dibuka bisa jadi akan terlihat bagian dalam rumah yang mungkin pada saat itu keluarga masih belum siap, belum menggunakan hijab. Maka habis ketuk, hadap ke arah jalan. Ketuk assalamualaikum, mungkin kita menghadap ke jalan. Sampai 3 kali, ya. Ternyata tidak juga dibuka, ya sudah, kita pamit pulang. Atau kita langsung pulang. Jangan kita berhadapan. Dan bisa jadi tuan rumah, biasanya terutama kalau ibu-ibu ya, biasanya ngintip dulu tuh. Jangan kita ikut ngintip. Ngetok-ngetok kok nggak ada nih, kita ikut ngintip. Ya, bisa jadi tuan rumah ingin ngintip juga. Kan malah repot ya. Sama-sama ingin ngintip. Ya kita adabnya ketuk rumah, itu menghadap ke jalan atau hadap ke arah lain. Bukan ke arah pintu atau ke jendela. Jangan malah ngintip nih orangnya ada atau tidak. Jangan. Ini tidaklah dikatakan beradab jika itu dilakukan. Ya. Dan juga nih ketika ditanya, dalam hadis tadi disebutkan, siapa ini yang ditanya oleh Abu Musa al-Asy'ari? Maka Abu Bakar mengatakan Abu Bakar. Jadi ketika ditanya siapa, itu bukan berarti saya. Ya saya siapa? Nggak tahu kan? Ya, sampaikan nama saya Fulan, saya ingin bertemu dengan Fulan, seperti itu. Dan masih ada adab yang lainnya berkaitan dengan apa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Dan juga hadis di atas menunjukkan keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman, yang mana mereka termasuk di antara para sahabat yang telah dijamin masuk surga. Maka Nabi mengatakan, berikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan masuk surga. Dan tentunya pertanyaannya, kenapa kok mereka dijanjikan masuk surga? Maka jawabannya ada pada sejarah kehidupan mereka. Lihat, baca. Bagaimana perjuangan dakwahnya Abu Bakar. Bagaimana perjuangannya Umar bin Khattab. Bagaimana perjuangan Utsman bin Affan. Bahkan disebutkan bahwa beliau nanti akan mendapatkan ujian berat. Dalam arti tidak mudah untuk mendapatkan janji dari Allah Ta'ala atau kepastian dari Allah Ta'ala akan masuk surga. Orang-orang yang diberikan kabar gembira dengan masuk surga. Di balik itu ada perjuangan dan usaha yang keras untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian kiranya pelajaran yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan salah satu adab atau amalan mulia yang disyariatkan dalam Islam, dalam agama Islam, yaitu memberikan kabar gembira atau memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Mudah-mudahan ini bisa kita praktikkan, dan pasti bisa kita praktikkan kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh. Orang-orang yang punya kelapangan hati yang tulus, insya Allah bisa melakukannya. Ya. Dan sebentar lagi kita masuk Ramadan, maka apapun yang bisa menjadikan orang bahagia, berusahalah untuk melakukannya. Jangan tunda-tunda. Saat ini, siapapun yang berada di sisi Anda, berikan kebahagiaan kepada mereka. Dengan apa yang bisa kita lakukan? Mungkin saat ini yang sedang mendengarkan kajian ini mungkin capek, lelah, letih, ya. Yang Anda tahu dia perlu minum, Anda ambilkan minumnya. Silakan Bu kalau haus atau segala macam. Walaupun itu minum bukan darinya, memang disediakan oleh panitia misalkan. Anda berikan, Anda ambilkan, ya. Mungkin ada salah satu yang ambil minum, dibagi-bagikan. Sementara yang lainnya sedang mungkin mendengarkan, sibuk dan sebagainya. Dia memberikan, mungkin orang lagi perlu. Pada saat itu Anda sudah mengamalkan amal mulia ini, memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan kepada sesama. Wallahu taala alam bishawab. Demikian yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, ya kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat menyampaikan bahwa Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu bersedekah melebihi angin yang berhembus, itu hadis atau nasihat atau apa bisa disampaikan lewat chat, mungkin Ustaz, hadis atau apa? Baik. Atau nasihat? Itu adalah hadis, ya, hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kedermawan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadisnya sahih. Ya, itu. Nanti untuk konteks hadisnya mungkin dikirimkan oleh ya panitia nanti. Ya, wa jazakallahu khairan. Yang lain silakan. Ustaz, bagaimana batasan seorang istri yang marah terhadap suaminya? Keadaan suaminya tidak. Kondisi beda-beda loh. Sebentar saya menyampaikan yang susah ini. Nggih, silakan. Batasan marahnya seorang istri terhadap suami. Baik. Wa jazakallahu khair. Marah ya, berkaitan dengan masalah marah. Kita bahas masalah marah terlebih dahulu. Ada kalanya marah itu diperbolehkan. Ada kalanya marah itu diperbolehkan. Tatkala apa? Tatkala syariat agama, aturan-aturan agama dilanggar. Maka kala itu boleh kita marah dalam rangka membela agama, dalam rangka meluruskan seorang dari kesalahan yang ia lakukan. Nah, sekarang baru kita masukkan dalam masalah bagaimana seorang istri terhadap suaminya. Suami manusia biasa. Tentunya mungkin ada kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Baik terkait dengan tanggung jawabnya seorang suami karena itu bagian daripada perintah agama, memberikan nafkah dan lain sebagainya. Bisa saja ada kesalahan yang dilakukan. Nah, sang istri ini tahu itu kesalahan, itu melanggar aturan. Yang seharusnya yang dilakukan adalah demikian tapi dilanggar. Otomatis dia ingin marah misalkan. Nah, maka boleh dia marah tapi dengan batasan-batasan tertentu. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana batasannya Ustaz? Yang pertama, jangan sampai mengangkat suara. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai menunjukkan raut muka sedang emosi, marah. Lantas marahnya di mana Ustaz? Ya tadi, kita menolak dalam arti memberikan teguran itu salah satu bentuk sikap kita terhadap pelanggaran yang dilakukan. Menegur orang lain kan gak perlu dengan teriak-teriak. Apalagi posisi yang memberikan nasihat adalah seorang istri. Sang suami mungkin tatkala melanggar itu dalam kondisi sedang tidak enak hati atau banyak urusan dan segala macamnya. Kita ingin menegur istri ini, ingin menegur dalam kondisi waktu yang tidak tepat, tidak ada solusi yang ditemukan. Justru akan semakin pecah. Ya, maka tadi bentuk marahnya bagaimana? Ya kita memberikan nasihat dan arahan kepada sang suami. Tapi ingat, di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Ya. Atau mungkin dalam arti sang istri mungkin tidak seceria sebiasanya. Mudah-mudahan hal tersebut akan membuat suami peka. Ya kalau suami nggak peka-peka ya jangan diam terus. Dalam arti kita boleh menunjukkan marah kita dengan perbuatan yang tidak benar dilakukan oleh pasangan hidup kita. Tapi jangan sampai marah yang dikeluarkan justru malah menimbulkan madarat yang jauh lebih besar. Tadi itu. Marah kadang diperbolehkan tapi ingat jangan sampai. Terlebih lagi istri ya. Terlebih lagi hati-hati. Hati-hati. Terkadang ada seorang istri untuk merubah suaminya yang mungkin memiliki kebiasaan buruk ya sebelumnya membutuhkan waktu yang lama. Tidak 1 tahun. Tidak 2 tahun, bisa bertahun-tahun, 5 tahun. Tapi dengan kesabarannya, dan dia masih melihat ada peluang untuk kebaikan suaminya, maka dia bersabar kuat untuk mempertahankannya, dan ternyata setelah beberapa tahun lamanya suaminya menjadi orang yang taat dalam beragama. Dan tentunya dalam proses itu, ya tidaklah mudah, banyak mungkin rintangan yang dihadapi tadi. Dia ingin marah, tapi tetap harus dengan batasan-batasan yang sebagaimana kita contohkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan yang lainnya jika ada yang dikatakan. Di grup ada yang bertanya. Mufaras, sudah. Ini Ustaz dari ke saya. Jika kita lain dari tema nih, apa Ustaz? Nggih, enggak apa-apa, Bu. Jika kita membeli makanan dari seseorang lalu tidak langsung dibayar, makanan itu sudah kita makan dan baru membayarnya setelah 2 hari, apakah itu termasuk riba? Jika itu riba, kalau di restoran makan dulu baru bayar, itu gimana?
Baik, berkaitan dengan masalah ini, tentunya kaitannya dengan jual beli, Bu ya. Maka seseorang terkadang boleh mengambil barang tertentu terlebih dahulu, baru kemudian ia bayarkan setelahnya. Maka dari proses transaksi seperti ini kita katakan ini adalah transaksi hutang. Dia hutang barang atau mungkin makanan dan bayarnya di kemudiannya. Maka tatkala itu sesuai dengan akad yang mereka sepakati di awal, maka ini tidaklah dipermasalahkan, ya. Namun akadnya jelas bahwa itu adalah akadnya hutang. Akadnya hutang. Ya, maka apa yang memang pada dasarnya di beberapa restoran atau makanan-makanan seringkali yang dihidangkan adalah makanan terlebih dahulu dan bayarnya kemudian. Akan tetapi kalau seandainya memang itu didasari atas kesepakatan di awal bahwasanya ini nanti berarti akan saya makan nih hutang dulu. Makan hutang dulu. Baru setelah itu bayar. Ya, itu tidak dipermasalahkan. Ya, berarti dia memang ada keterikatan hutang di situ. Tatkala dia makan terlebih dahulu mengkonsumsi apa yang dia makan, baru setelah itu dia bayar. Nah, memang yang lebih baik adalah bayar dulu baru makan. Sehingga apa yang kita makan itu adalah betul murni hak milik kita sudah. Dalam arti tidak ada tanggung jawab kita terhadap orang lain karena sudah selesai masalahnya. Kita bayar di depan, ya, bayar di depan. Setelah itu kita bawa makanannya baru kita makan bersama keluarga. Dan beberapa restoran ada yang mempraktikkan hal tersebut. Bahkan justru ini lebih sesuai dengan anjuran syariat Islam. Jadi kita antri terlebih dahulu, bayar, nunggu makanannya, baru kita bawa ke tempat duduk atau semisalnya, baru setelah itu kita dapatkan makanan dan baru kita makan. Justru ini yang lebih baik agar kita makan selesai dengan urusan orang lain. Tapi kalau seandainya makan dulu berarti ya pada dasarnya itu akad hutang. Kita ngutang dulu dengan restoran. Kita hutang makanan dan tentunya makanan itu milik mereka kan. Ya kita hutang makanan, kita makan dulu baru selesai makan baru kita harus memenuhi kewajiban kita membayar makanan tersebut. Ya. Kalau tidak ya otomatis dia telah melanggar dari ketentuan atau syarat dalam transaksi jual belinya. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang lain? Iya, ada lagi Ustaz. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di luar tema. Ya. Begini Ustaz, di sini alhamdulillah kami di sini kalau makanan sehari-hari itu kami semuanya mampu Ustaz. Iya. Makanan itu ada. Sekarang problem kami, kalau kami memasak di rumah itu selalu ada lebihnya Ustaz. Nah lebihnya ini hampir boleh dibilang tiap hari. Terus kita susah untuk memberikan kepada siapa gitu, karena nggak ada juga gitu Ustaz yang orang yang bisa kita berikan. Lalu ini bagaimana Ustaz, kalau seandainya makanan ini dibuang, apakah itu mubazir dan kita dosa membuang-buang makanan begitu? Mohon Ustaz jalan keluarnya. Baik. Jazakallah khairan. Mungkin yang sisa ini akhirnya ngasih orang karena punya sisa gitu. Maksudnya kalau di mana harus oke. Ya, baik. Berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan, maka ada dua solusi. Yang pertama, lebih memanage masaknya. Biasanya kan namanya ibu-ibu ya di rumah ketika memasak penuh semangat. Ya, apalagi itu berkaitan dengan hobinya. Saya hobi masak, Ustadz. Ternyata padahal di rumah cuma ada 3 orang, dia, suaminya dan 1 anaknya. Tapi karena semangat akhirnya kebanyakan. Nah, yang pertama solusinya adalah lebih memanage. Oh, berarti kalau anggota keluarga cuma 3 orang ya berarti masaknya sekian. Setiap orang mungkin nggak perlu 1 ekor ayam 1 orang. Ya, mungkin 1 orang 1 paha, dada seperti itu. Jadi lebih di-manage agar pas. Nah, yang kedua, lebih jika ada kelebihan kita berikan kepada orang lain yang kita kenal. Yang kita kenal. Ya, jangan dibuang, kasihan. Ya walaupun yang kita berikan ini bukan orang yang kita ketahui sedang membutuhkan, dia kelaparan tidak. Enggak mesti harus kita memberikan kepada orang yang kelaparan, enggak mesti. Karena tatkala kita berikan kepada orang lain yang pada saat itu
Mungkin belum sempat masak, kan ada sih sebabnya. Mungkin belum sempat masak, atau mungkin pada saat itu lauk yang dia masak kurang disukai oleh anaknya. Ternyata kita dapat makanan dari kita. Mungkin pada saat itu senang, ya. Contoh sederhananya saja ya. Ini pengalaman pribadi saya. Pada saat itu belum sempat ke pasar, istri belum sempat ke pasar, sehingga kami masak apa adanya di rumah. Alhamdulillah ada, intinya seperti itu. Alhamdulillah, karena belum sempat ke pasar. Tiba-tiba setelah itu ada yang ngetuk. Padahal kami ingin makan nih, ingin makan. Ada yang ngetuk pintu dan memberikan lauk tambahan. Ternyata dilihat, alhamdulillah, di situ ada ayam beserta sayur-sayur. Nah, terkadang mungkin itu tidak terpikir oleh orang yang ngasih. Apakah Ustadz ini punya makan apa enggak ya? Mungkin enggak kepikiran, kasih aja. Mungkin itu akan memberikan kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Maka jika ada kelebihan, berikan saja kabar. Nih, telepon nih, ana ada makanan. Antum di rumah ya? Ini sedang di rumah apa tidak? Ini ana mau ngantar makanan gitu. Jangan tanya, antum mau makanan apa enggak? Enggak, saya mau ngantar makanan. Saya serahkan. Ya, urusan nanti dia makan langsung atau mungkin buat cemilan misalkan, silahkan, itu urusan mereka. Tapi kita ingin berbagi. Dan pada saat itu akan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, namun yang lebih saya sarankan adalah yang pertama, agar lebih memanage ya, memanage. Kalau memang akan memberikan orang lain pun terkesannya diniatkan, bukan ya sisa, ya sudah deh kasih orang lain. Jadi terkesannya ya sudah, karena nggak bisa diapain baru dikasih. Jadi kita lebih teratur lah tatkala kita ingin beramal. Beramal bukan jangan sampai beramal karena keterpaksaan. Daripada dibuang Ustadz, ya mending saya sedekahkan. Berarti Anda awalnya nggak niat sedekah, gitu. Jadi saya lebih menyarankan untuk ambil opsi pertama, di manage ya, di manage masaknya ya. Kira-kira berapa kebutuhannya untuk 3 orang, 4 orang. Saya setiap orang cukuplah 1 orang 1. Oh ternyata ini Ustadz, anak saya ini kalau makan nggak cukup 1 potong, dia maunya 3 potong. Ya sudah, ya kita berikan sesuai dengan kemampuannya, dengan tentunya melihat juga kesehatannya. Disesuaikan. Dan kalau seandainya kita ingin kasih orang lain, diniatkan, baru kita masak lebih gitu. Jadi kita memberikan orang lain itu memang sudah diniatkan, bukan karena keterpaksaan. Ya daripada dibuang, ya sudah sedekahkan. Jangan, ya. Niatkan buat lebih, kasih orang lain. Langsung di telepon nih. Sampaikan, Bu, saya mau ngantar makanan ya. Ini lewat jasa ojek atau apalah istilahnya. Ini tolong nanti diterima. Ya, seperti itu. Jangan mau yang goreng atau yang ini, kasihkan saja. Insya Allah akan bermanfaat bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, silakan. Ya. Luar tema. Ya. Usaha atau tindakan apa yang harus kita ambil dalam mendidik anak remaja kami yang berada dalam 2 budaya yang berbeda, budaya Islam atau Timur dan Western, bukan di negara asing begini ya Ustaz ya. Ya. Dan bagaimana sikap tindakan kita memberikan pengertian mengenai kaum Lut di tengah telah dilegalkannya kelompok kaum Lut ini di negara sini Ustaz, Australia. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang pertama tentang gaya ya, mungkin tentang gaya berpakaian dan sebagainya. Pada dasarnya dalam berpakaian atau dalam masalah pergaulan, hukum asalnya mubah, boleh. Dengan 2 syarat. 1, tidak sampai melanggar syariat, ya. Ya, misalkan pakaian laki-laki tidak boleh isbal, untuk perempuan ya tidak terlalu ketat, tidak boleh ketat, harus lebar, tidak boleh warna yang terlalu mencolok dan semisalnya, ya. Dan jangan sampai menggunakan pakaian-pakaian yang syarat kedua tidak boleh mengikuti gaya-gaya khasnya orang-orang fasik, apalagi orang-orang kafir. Jadi ya mungkin dia bisa saja menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Bisa saja dia menyesuaikan. Tapi apa? Harus sesuai dengan tuntunan syariat agama. Terutama untuk laki-laki yang biasanya suka bergaya-gaya misalkan. Ya mungkin dia silakan menggunakan baju-baju yang dijual di sana, yang mungkin lagi tren di sana. Tapi apa? Jangan sampai ada gambar-gambar yang diharamkan. Kemudian jangan sampai pakaian-pakaian menyerupai orang-orang fasik, apalagi orang-orang kafir. Jangan sampai intinya jangan sampai menyerupai kebiasaan orang-orang yang tidak baik. Ya. Adapun dia membeli pakaian di sana, ngikuti tren di sana. Oh, ini lagi tren merek ini. Ya, selama tidak keluar dari syariat agama maka silahkan. Ya.
Nah, terus dibimbing terus. Jangan sampai dia terpengaruh dengan budaya. Ini memang seperti yang kita katakan, terutama ibu-ibu yang tinggal di daerah sana, itu harus senantiasa waspada, Bu. Di antara musuh terberat dalam menjaga anak-anak, dalam mendidik anak-anak adalah lingkungan. Itu faktor lingkungan ini adalah perkara yang berat sekali. Ibaratnya gini, bapak ibu di rumah sampai berbusa-busa, berbuih-buih mulut ini, memberikan nasihat. Pada saat itu dia dengarkan baik-baik. Ketika dia keluar rumah, meletakkan atau melangkahkan kakinya keluar rumah, bertemu dengan kawan-kawannya, di sekolahnya, atau di manapun, tempat nongkrongnya. Maka apa yang disampaikan sampai berbusa-busa itu bisa jadi akan hilang seketika. Tatkala dia bertemu atau berteman dengan teman-teman yang keliru, yang salah. Maka bahaya. Saya katakan hati-hati, waspada. Ya, di luar kita tidak bisa mengontrol. Ya, apalagi anak remaja, misalkan kita telepon setiap saat, itu juga tidak baik pada dasarnya, tidak baik. Terlalu memata-matai, apalagi misalkan anak kita sewakan bodyguard misalkan, ya juga ini tidak melatih kedewasaan mereka. Makanya lingkungan itu paling berat. Permasalahan lingkungan itu paling berat. Maka berhati-hatilah. Ya, dan PR di sana itu besar sekali. Milih rumah misalkan. Sekolah itu betul-betul berhati-hati. Kalau seandainya mereka kedewasaannya belum siap, keimanannya dan akidah dalam dirinya masih belum kuat, maka bahaya. Ya, bahaya. Lebih milih menyelamatkan agama dibandingkan hanya dunia. Karena dunia apa yang bisa kita banggakan tatkala kita sudah mati nantinya. Tentunya lebih selamatkan agama. Itu yang pertama ya, berkaitan dengan bagaimana mendidik anak terkait dengan kebudayaan. Terus ya, pepet terus dengan masalah agama. Sampai rumah bicara dengan anak-anak, nasihatkan. Insya Allah itu akan menempel di otak mereka. Contoh dulu, ini pengalaman pribadi juga, ketika masih di bangku-bangku sekolah. Ada masa-masanya saya dengan orang tua tuh duduk, kemudian dinasehati macam-macam. Ya, nanti bahkan tentang keluarga, ketika berkeluarga, mungkin dinasehati ketika sekolah, orang seperti ini, nak, nanti kamu gini nak, Terus jangan pernah bosan-bosannya. Tapi harus pas waktunya. Ya, harus pas waktunya. Karena kalau tidak percuma. Ya. Dan terus dikaitkan dengan agama. Harus kaitkan dengan agama. Orang tua juga harus sadar ini. Jangan yang dinilai terus, gimana sekolahmu? Kenapa nilainya segini? Jadi dunia terus. Yang dibicarakan dunia terus. Nanti kamu kerja apa? Nanti apa? Jangan. Justru yang kita tuju di sini adalah terkait dengan akhiratnya. Tadi gimana sholatmu nak di luar? Sholat enggak? Ya. Tadi nongkrong ngapain? Di mana? Ketemu dengan cewek-cewek lain enggak? Kalau anaknya laki-laki ya. Atau perempuan. Ketemu enggak ada laki-laki lain? Ini pakaianmu kurang besar ini. Jadi yang dibicarakan itu adalah kaitkan terus dengan agama agar senantiasa menempel. Jangan yang dibicarakan dunia, pekerjaan, sekolah, ya, yang mungkin itu berkaitan. Jangan. Ya memang boleh sekali, tapi yang lebih sering adalah pakaian. Insya Allah dia akan ingat dengan agamanya. Insya Allah. Baik, kemudian yang kedua terkait dengan dilegalkannya amal kaum Lut. Ini Masya Allah. Ini subhanallah adalah musibah yang besar sekali. Dan ini ujian berat. Ya, ujian berat. Maka seperti yang pernah saya sampaikan kalau tidak salah berkaitan dengan hijrah ya. Berkaitan dengan hijrah. Ada kalanya hijrah ini menjadi wajib. Ingat, hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam ini memiliki beberapa hukum. Ada kalanya wajib. Ketika kemudaratan akan agama itu sudah tidak bisa lagi dihindari. Dalam arti sulit bagi kita untuk menegakkan agama di sana. Yang kedua, bisa jadi masih sifatnya dianjurkan. Ketika apa? Kita bisa menghindarinya, kita bisa masih bisa menegakkan agama. Atau bahkan bisa jadi tatkala kita di sana bisa mendakwahkan, mungkin keberadaan kita di sana bisa lebih dibutuhkan. Tapi kita harus sadar akan diri kita masing-masing. Apalagi dikatakan tadi, ini besar permasalahan tentang dilegalkannya amalan kaum Nabi Lut, ya, yang mana mereka suka sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Dan ingat, mungkin sebagian orang itu merasa jijik dengan hal tersebut. Tapi tatkala dia sudah berada di lingkungan tersebut, ya,
Yang ini yang jadi masalah ini tatkala mulai merasa nyaman. Nah ini naudzubillah. Itu kenapa seseorang itu jangan dibiasakan berteman dengan orang-orang yang tidak benar. Ya. Sebagaimana gini, kita contohkan dalam kehidupan manusia. Kenapa ada seseorang yang bisa jatuh cinta dengan mungkin pasangan yang kalau dari sisi rupa jauh sekali. Yang satu begitu cantik, yang satu kurang tampan. Ya, saya tidak mengatakan jelek, tapi kurang tampan. Mungkin orang-orang berkomentar, kok mau sih sama ini? Kok mau sih sama ini? Jawabannya apa? Karena sudah nyaman. Ngerasa nyaman. Yang akhirnya dengan kenyamanan tersebut timbul cinta. Seperti itu kan? Nah, ini yang merasa nyaman nih bahaya. Kalau seandainya dia berkumpul dengan kawan-kawan yang seperti itu, ya, yang na'udzubillah suka sama jenis, khawatir kalau sampai timbul kenyamanan, nah ini bahaya, kan menjadi penyakit besar. Maka disampaikan, diingatkan ancaman-ancamannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis tentang perbuatan tersebut. Ingatkan dan perhatikan kawan-kawannya siapa, ada nggak yang seperti itu? Kalau tidak, jauhi segera. Ya, ini PR besar sebenarnya, PR besar. Ya memang tugas Bapak Ibu sekalian memang tinggal di lingkungan tersebut memang harus betul-betul memperhatikan kondisi anaknya. Harus diperhatikan baik. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan yang pada akhirnya salah satu tugas utama sebagai orang tua itu mendidik anak pun terabaikan. Wallahu taala alam bisawab. Cukup ya? Tidak lagi. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, kita cukupkan sekian dan segala kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, kekeliruan datangnya dari pribadi saya karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.